Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Hai, selamat sore, assalamualaikum. Saat ini kita sedang bersama-sama dengan Bapak Umar Faruk nih, selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur. Dan sekarang kita akan langsung tanya-tanya sedikit ya mengenai pelaksanaan pemilu 2024 di Malaysia. Yang pertama nih, mau saya tanya, tanggal berapa pemilu di Kuala Lumpur ini? Ya, rencananya untuk PPLN Kuala Lumpur itu tanggal 11 Februari. Kalau di dalam negeri 14 Februari, artinya 3 hari lebih awal kita. Dan itu sebenarnya dilindungi juga di peraturan perundang-undangan kita untuk di luar negeri diawali dibandingkan di dalam negeri. Pertimbangannya apa diduluin daripada di Indonesia tanggal 11 itu, Pak? Kita mencari waktu yang fleksibel, yang libur ya untuk PMI agar antusias untuk datang ke TPS itu signifikan. Itu makanya kita pilih tanggal 11 yang kebetulan hari Ahad atau hari Minggu. Kemudian yang penting juga adalah bagaimana cara kita untuk mendaftar untuk menjadi pemilih tetap bagi yang belum terdaftar dan belum pernah ikut pemilu sama sekali di Malaysia. Kalau tidak ada sampai di akhir bulan April, sampai akhir bulan April tidak ada yang menghubungi ya PMI atau warga negara Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, itu bisa menghubungi di medsos, media sosial PPLN. Ada Instagramnya PPLN_KL_24 dan Facebook PPLN Kuala Lumpur. Terakhir tanggal berapa, Pak, kita bisa daftar? Kalau sekarang ada yang belum terdaftar, waktunya berapa lama? Sampai di bulan Juni akhir tinggal 22 itu masih boleh. Okay. Sebelum keputusan DPT kita sudah tentukan. Kita sudah rumuskan DPT, baru itu sudah ditutup, artinya daftar pemilih tetap. Terakhir tanggal 22 Juni. 22 Juni. Setelah tanggal 22 Juni tidak boleh daftar lagi ya. Oke. Saya sendiri aja belum ada loh yang nelpon dari Coklit. Ya nggak apa-apa, nanti daftar. Ini protes nih saya ya, nih. Daftar bisa daftar baru, istilahnya kayak pemilih baru. Oke. Kemudian ada satu lagi yang banyak dikeluhkan nih, Pak. Ada beberapa orang, banyak malah yang sudah ditelepon oleh panitia Coklit. Kemudian menghubungi atau nelponnya itu di jam-jam yang tidak wajar. Contoh, jam 12 malam. Kemudian ada yang di jam 6 pagi. Apakah tidak ada pembekalan sebelumnya atau bagaimana? Ada, pembekalannya ada, BIMTEK-nya kita berikan kepada petugas pemutakhiran data atau Pantarlih luar negeri. Namun kadang-kadang memang kejadian di lapangan itu kadang-kadang tidak bisa beda ya? juga gitu ya. Misalnya di hari pagi sampai sore biasanya orang PMI kita itu kan bekerja, sehingga kalau misalnya ditelepon berulang kali barangkali oleh Pantarlih tidak mengangkat, akhirnya kok masuk di jam 12 barangkali, makanya ya itu harap maklum. Harap maklum ya. Nah, kemudian juga ada yang meragukan, bener nggak sih ini dari panitia pendataan gitu? Karena kan data-data yang diminta itu sensitif ya, seperti nama, nomor telepon, kemudian alamat lengkap, kemudian juga paspor gitu. Nah, bagaimana supaya masyarakat yang ditelepon itu tidak ragu, Pak? Iya, jangan khawatir bagi PMI yang ditelepon yang mengaku kemudian petugas Pantarlih, karena petugas Pantarlih itu kita bekalkan ada surat tugas dari PPLN sendiri dan juga surat jalan atau dari KBRI sebagai pendukung kalau misalnya di jalan ada apa-apa. Jadi diminta saja surat tugasnya, ID-nya juga ada. Kalau misalnya itu memang sudah meyakinkan, dan juga bisa dicek di medsosnya PPLN. Oh, ada daftarnya. Namanya dimintai namanya, nomor teleponnya ada di medsosnya PPLN. Oke. PPLN sendiri ini tugas dan fungsinya dan sampai kapan bertugasnya, Pak? Kalau di PKPU itu 2 bulan setelah setelah pemilu. 2 bulan setelah penghitungan suara. 2 bulan setelah penghitungan suara, kecuali kemudian ada dua putaran, itu
Perpanjang. dilanjutkan, diperpanjang gitu. Oke, kemudian tugas dan fungsinya? Tugasnya menyelenggarakan pemilu di luar negeri, di wilayahnya masing-masing, membantu KPU. Sebenarnya kita itu PPLN adalah pembantu KPU pusat untuk menyelenggarakan pemilihan secara serentak yang di 2024 itu. Oke, kemudian area tugasnya PPLN KL ini sampai mana saja, Pak? Ada Selangor, KL sendiri tentunya, Selangor, Trengganu, Kelantan ke arah timur ya, ke Trengganu, Kelantan, dan ke arah utara itu Perak. Oke. Perak. Dan Putrajaya juga ya? Putrajaya tentunya. Ya. Oke. Kemudian diperkirakan berapa banyak sih pemilih ya? Pemilih maksudnya. Ya. Kalau pemilih ini nanti tergantung kepada hasil pencoklitan, proses pencoklitan yang dilakukan oleh Pantarlih ini. Dan kita tentunya selain setelah itu di April, akhir April insya Allah kita juga akan ada proses yang namanya tanggapan masyarakat. Kita akan mengundang juga nanti peserta pemilu, ormas-ormas yang ada di Kuala Lumpur, dan juga untuk sama-sama mengetahui yang kita susun itu DPS namanya. Jadi daftar pemilih sementara kita akan floorkan. Jadi biar tidak ada floor, semuanya transparan gitu. Oke. Mengenai cara pemilihan ini nanti Pak, ada berapa metode atau tidak berubah seperti tahun 2019? Sama dengan metode pemungutan suara dengan sebelum-sebelumnya. Ada TPS ya, tempat pemungutan suara, ada KSK, kotak suara keliling ya, ada pos, ada 3. Oke, mengenai TPS Pak, kira-kira akan ada berapa banyak tempat lokasi pemungutan suara nih di Kuala Lumpur ini? Sebenarnya ada 3 planning ya, tiga rencana. Pertama, kita distribusikan TPS itu berdasarkan keperluan ada berapa TPS melalui penghitungan DPT ketika sudah ditentukan. Yang kedua, nanti diletakkan tempat pemungutan suaranya diletakkan di satu tempat. Satu lokasi. Di satu lokasi. Oke. Ya gitu. Contohnya stadion atau lapangan gitu ya? Contohnya di stadion, terus kemudian ada bazar misalnya gitu kan. Ada kayak model-model pesta rakyat. Oke. Ada konser juga dangdutan nih jangan-jangan? Kalau misalnya memungkinkan gitu kan, kenapa tidak? Wah gitu seru kan, nih. Itu saya setuju itu tuh yang satu gitu. tempat itu. Kalau memungkinkan itu kan hanya kita rencanakan. Rencana. Kemudian rencana yang ketiga, tadi katanya ada 3 plan. Yang rencana yang ketiga, kalau misalnya yang kedua-duanya ini tidak memungkinkan, maka mau tidak mau di premis KBRI, ke premis Indonesia, premis KBRI Kuala Lumpur atau SIKL atau Wisma Duta. Jadi itu planning yang ketiga. Jadi banyak ini ya rencananya ya. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir nih Pak, ketika tahun 2019 kita mengetahui banyak sekali kecurangan yang terjadi. Kemudian banyak juga surat suara yang sudah tercoblos. Nah, untuk tahun 2024 apakah ada antisipasi khusus dari PPLN KL supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi? Mungkin antisipasi secara khusus belum ya, tapi kita juga masih melihat-lihat karena masih dalam proses awal kita itu ya. Tentu kita berkoordinasi juga dengan peserta pemilu gitu kan, bahwa peserta pemilu ini kan punya andil yang sangat signifikan untuk kemudian sama-sama menyelenggarakan pemilu ini secara sukses dan damai seperti itu. Dan juga aman. Jadi bukan hanya peran serta utama dari panitia ya, tapi dari peserta pemilunya sendiri ya, seperti partai gitu juga ya. Oke. Kemudian yang terakhir himbauan nih dari Pak Umar Faruk selaku Ketua PPLN KL. Silakan Pak. Himbauannya pertama, karena sekarang lagi proses coklit bagi PMI yang ada di wilayah kerja Kuala Lumpur ya, Selangor atau yang mungkin di Trengganu atau yang Perak atau Kelantan, daftarkan diri Anda untuk menjadi pemilih di pemilu serentak 2024
ya melalui media sosial PPLN. Ya, di hotline, di nomor telepon ada, mungkin bisa ditulis di bawah ini nanti 01764500129. Oke, Ya. itu nomor telepon hotline PPLN KL. Oke, itu tadi adalah ngobrol-ngobrol singkat saya bersama Bapak Umar Faruk. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna untuk Anda dan juga untuk saya tentunya, untuk kita semua. Karena pemilu 2024 adalah pesta kita semua. Pestanya demokrasi rakyat Indonesia. Dimanapun Anda berada, Anda punya hak suara. Begitu ya Pak ya. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeah.